Yuhu! Seru sekali. Oh iya teman, beginilah cara kami anak-anak dari Desa Sumberjo, Kecamatan Batuwarno, Wonogiri bermain. Tempat tinggalku yang ada di daerah selatan ini memang punya banyak sekali pantai yang indah teman. Tidak sedikit wisatawan jauh-jauh datang ke pantai Telenggria untuk menikmati pemandangannya. Termasuk mbak-mbak bule yang ada di kejauhan itu tuh. Ana apa to lah nganti mati iya to lah. Iya lah iya lo anak bule. Ayo kor bule kene to lah. Ayo wis ke belajar bahasa Inggris aku pengen belajar bahasa Inggris iki. Yo saya ayo. Aduh layanganku cek kuwi iki. Piye iki, Cah? Wah, kebetulan teman, aku bisa berlatih bahasa Inggris langsung dengan wisatawan asing. Selain melatih mental, siapa tahu nilaiku bisa meroket nih. Hello, Miss. What are you doing? Mas Kis, iki mbakmu, dulurmu. Wah, Mbak Nur. Yo lang. Wah, Mbak Nur apa ning Kanada, Mbak? Lagi ning bulan, sekalian arep ning kampung iki arep golek oleh-oleh sing enak lah. Oleh-oleh apa, Mbak? Apa ya jenenge lang? Tempe pete. Walah, tempe pete to, Mbak. Ngene mbok dhewe ku enek. Oke lang, mangkat. Berang-berang banget cepat. Berangkat. Aku senang sekali teman, sepupuku dari Kanada datang berkunjung. Sebagai putra daerah asli Wonogiri, khususnya Desa Sumberjo, aku ingin menunjukkan banyak sekali keindahan desaku. Biar jadi cerita Mbak Nur untuk teman-temannya di Kanada nanti. Pemberhentian pertama adalah tempat produksi tempe melanding alias tempe lamtoro. Kuliner tradisional ini merupakan kuliner khas daerahku teman. Sekarang pembuat tempe ini sudah semakin jarang ditemui. Untungnya Bude Ida masih terus menekuni usaha pembuatan tempe melanding. Memang hebat budeku ini. Kebetulan Nur, iki anak tempe ning pesenan uang. Ya, pripun Bude? Aku mau balik Kanada hari ini. Oh, kayak beneran, Pak Sri mau ngambil lamtoro. Pak D, kula tak tumet Pak D. Bareng aku melu lang. Ayo. Ala paning kene Mbak, jangan karo Bude. Ya wis, hati-hati ya lah. Ayo. Ke Pak D. Ya oleh. Ayo Bude. Ayo kawan, kita bantu Pak De ambil lamtoro agar Mbak Nur bisa bawa tempe ke Kanada. Warga desaku mengandalkan pertanian sebagai penghasilan utama teman. Tidak heran, lahan perkebunan di sini luas sekali. Biasanya, tanaman lamtoro atau petai Cina digunakan sebagai pembatas kebun petani. Makanya, tidak susah untuk mendapatkan bahan baku tempe melanding ini. Pak niki bahan lamtoro napa saged dipenek, Pak? Iki urung iso dianu le dik nom-nom dipenek urung kena ditempel le. Jule kae sing anu sing ireng-ireng kae. Nek kae kena nggo bakal tempe melanding jenenge le. Saat bahan baku utama tempe, yaitu kedelai sulit didapat, biji petai Cina menjadi solusi. Karena tanaman ini berbuah sepanjang tahun teman. Biarpun pohonnya setinggi 4 meter, tapi bukan halangan teman. Soalnya aku ahli memanjat loh. Memetik lamtoro itu mudah teman, tak perlu alat bantu apapun. Tapi tetap saja ada beberapa lamtoro yang berjatuhan. Ayo kawan, bantu aku ambil lamtoro yang jatuh ya. Wis entek iki le wis ora nek wae le kari sing nom-nom ayo medun le. Wah, dari satu pohon saja, wadah kami sudah terisi penuh dengan buah lamtoro. Sebelum Mbak Nur dan Bude menunggu lama, kami harus segera kembali.
Lam toro yang baru saja kami petik tidak bisa langsung diolah. Harus dikupas terlebih dahulu untuk memisahkan bijinya. Biji lam toro yang telah terkumpul harus direbus dulu teman. Udahan le. Oh, nggih, Bude. Nggih. Iki pinten jam, Bude? Sak empuke. Kok nek wis meletek-meletek ngono kayak diilekan, dientas, diiles. Perebusan ini memakan waktu hingga 2 jam sampai biji lam toro terkelupas dan teksturnya menjadi empuk. Setelah matang, biji petai Cina ditiriskan, kemudian diremas-remas agar lebih menyatu saat menjadi tempe. Nah, ini dibungkus. Oh, nggih, Bude. Kene. Niki, Bude. Halo. Setelah dikukus, barulah ragi ditambahkan. Alat dan bahan yang digunakan semuanya masih tradisional loh. Tidak hanya pembungkusnya, bahkan raginya menggunakan campuran daun jati teman. Satu persatu tempe melanding dibungkus dan dibiarkan selama 1 hari hingga benar-benar menyatu dengan jamur ragi. Iki Nur tempene. Akeh tenan, Bude. Wis men, digonya Kanada ngen awet. Wah, matur nuwun sangat nggih, Bude. Kula pamit rumiyin. Hati-hati ya. Lah, kula iki Iya, Pak, masa udah lales Kanada. Tempe melanding oleh-oleh khas daerahku sudah ada di genggaman teman. Sekarang waktunya mengantar Mbak Nur menemui ibuku. Bu, iki aku karo Mbak Nur. Weh, Nur, saka Kanada. Walah, Nur, piye kabare? Kerasa ning kono. Alhamdulillah sehat. Iki oleh-oleh nggo aku ya? Mboten, Bude, niki badhe kula beto teng Kanada. Alah, lah tak kira nggo aku. Lah pripun, Bude? Ngene. Iki rong do maem ta? Wis do maem urung. Nah, piye nek iki sebagian tak masak nih. Tempe melanding kase Bude mesti enak. Tempe melanding jedir. Wah, mantep, Bude. Iya. Yuk, yuk. Keahlian memasak ibuku memang patut diacungi jempol. Apalagi Mbak Nur yang sudah lama tidak mencicipi masakan ibu. Pasti sudah tidak sabar lagi. Hehehe. Bumbunya sederhana teman, hanya bawang putih dan garam. Tapi kunci kelezatan melanding jedir ibuku ada di sambalnya teman. Nah, kalau ini harus ibuku sendiri yang turun tangan menyiapkan sambalnya. Gak bisa sembarangan. Hehehe. Selain pakai cabai keriting, cabai rawitnya tidak boleh dilupakan juga ya. Setelah semua bumbu dihaluskan, sambal dan tempe digoreng terlebih dahulu. Berbeda dengan tempe penyet, melanding diulek sampai benar-benar hancur dan tercampur rata. Untuk menambah kesegaran, jangan lupa tambahkan kemangi ya teman. Selagi hidangan disiapkan, aku dan teman-teman membuat jaranan untuk kami mainkan beramai-ramai. Jaranan merupakan sebutan setempat untuk permainan kuda-kudaan. Bahan yang kami gunakan untuk membuat jaranan ini mudah didapatkan teman. Hanya menggunakan daun kelapa saja. Daun kelapa kami bagi terlebih dulu menjadi 2 bagian, yaitu kepala dan ekor. Setelah itu daun dianyam dan bagian ekor dibiarkan menjuntai. Butuh ketelitian untuk membuat jaranan terlihat rapi ya teman. Aku dan teman-teman punya sebutan sendiri untuk mainan ini, yaitu jaran kebun. Hehehe. Wah, pas sekali teman. Perutku memang sudah terasa keroncongan. Tidak sabar rasanya untuk menikmati melanding jedir ala ibu. Sesuai namanya, begitu sambal masuk ke mulut, bibir langsung terasa panas dan membengkak.
alias jedir. Meski tampilan biji lamtoro berwarna kehitaman, begitu diolah tidak terasa pahit sama sekali. Aku tak dolanan jaran kebon sik ya karo kanca-kanca. Iya, hati-hati ya, Le. Lang, iya Lang, iki jarene arep benak layanganku, ki rusak layanganku, kayak tegak. Lah, kowe kok karo aku golek pringin kok sore. Yo, sisan dolanan jaran kebon. Heeh. Kayak sabar, mencoba. Iki layangan ya. Hati-hati ya, dolanane ya. Di tanah Jawa, permainan jaranan tidak dapat dilepaskan dari kebudayaan kami. Biasanya, jaranan dipertunjukkan dalam acara atau perayaan tertentu. Namun, berbeda dengan jaran kebon kami. Kuda-kudaan ini kami gunakan sebagai permainan adu ketangkasan fisik. Biasa di jaran. Ayo, saiki balapan jaran we, wani ora? Setuju ora? Ayo, setuju aku. Ayo. Cara bermainnya mudah, teman. Aku dan kawan-kawan terbagi menjadi 2 tim. Kemudian, penunggang dari masing-masing kelompok harus memacu jaranan secepat mungkin untuk memenangkan pertandingan. Begitu aba-aba diberikan, Faiz dan Zulham langsung memacu jaranan masing-masing. Ayo Faiz, pacu kudanya lebih cepat lagi. Loh. Aduh. Penunggang dari timku malah tersandung hingga terjatuh ketika baru sampai di tengah lintasan. Rasanya kecewa sekali kalau kami harus menerima kekalahan karena terjatuh. Semoga kami diberi kesempatan untuk mengulang pertandingan nih. Aku tak terima. Iki kancaku mang latih gua to. Ayo kadang ulang wae. Kadang ulang wae. Ayo sapa wedi? Untungnya teman-teman mau melakukan pertandingan ulang. Kali ini kita harus berusaha lebih keras, kawan. Nah, agar semua dapat menunjukkan keahliannya, balapannya dibuat seperti balap estafet. Kami langsung bersiap di posisi masing-masing. Begitu pertandingan dimulai, penunggang pertama langsung melaju kencang. Secara bergantian, penunggang berlari di lintasannya masing-masing. Sedikit demi sedikit, jarak antar tim menjadi semakin melebar. Akhirnya tiba giliranku berlari, teman. Sekuat tenaga, aku pacu jaranku mendekati garis finish. Ayo, sedikit lagi. Hore! Tim kami berhasil menjadi juara. Tidak sia-sia kami meminta pertandingan ulang. Hehehe. Anak-anak di desaku sudah terbiasa mandiri, teman. Kami jarang sekali membeli mainan baru karena alam sudah memberikan bahan-bahan yang kami butuhkan. Termasuk bahan untuk kerangka layangan, yaitu bambu. Semakin masuk ke dalam kebun, bambu tumbuh semakin rapat. Meski suasana terasa semakin mencekam, aku tetap harus memberanikan diri di depan teman-temanku. Mendadak, kami dikejutkan oleh batang bambu yang tiba-tiba terjatuh, teman. Nyapa to do bunga-bunga iki? Uang apa demen? Uang. Uang, Mas. Tak kira demen, Mas. Walah. Ternyata sumbernya dari Mas Hanif toh. Wah, kebetulan sekali. Sebagai salah satu pembuat layangan, Mas Hanif bisa membantu kami memilih bambu yang tepat. Idealnya, bambu yang digunakan sebagai rangka layangan harus lentur tetapi tidak lembek. Salah satu jenis bambu yang cocok adalah bambu apus, teman.
bambu yang banyak tersebar di Indonesia ini dapat tumbuh hingga 20 meter dan dikenal dengan batangnya yang lurus serta ramping. Bambu yang kami ambil untuk memperbaiki layangan tidak perlu banyak-banyak. Cukup satu batang yang terdiri dari beberapa ruas. Wis ning mahku alatnya lengkap. Wis ayo tak ewangi dandani layanganmu. Oh iya. Sesampainya di tempat Mas Hanif, kami melihat layangan selebar 4 meter yang terpampang di depan rumah. Wah, besar sekali teman. Di kampungku, ia memang sudah menjadi pembuat layangan yang cukup terkenal. Soal membuat layangan, Mas Hanif memang tidak perlu diragukan lagi. Apalagi cuma membetulkan layangan kecil milik kami. Hehehe. Aku dan teman-teman langsung membantu Mas Hanif meraut bambu yang kami ambil. Setelah ukurannya disesuaikan dengan panjang layangan kami, bambu langsung ditempelkan menggunakan lem khusus. Wis bar iki Is. Oh iya, berarti sisa dolanan, Mas. Urung iki lime urung garing. Oh, nggih, Mas. Mas, karo nunggu kuwi garing, iki olah radi berke aku pengen delok ling mumbulke piye iki. Wis ngene ae sisan mengko sore ada festival layang-layang. Nah, engko wae ayo melu aku sisan. Oh, Dibelke iya, Mas. bareng. Yo. Oh, ya, Mas. Kok karo nunggu sore tak tinggal dolanan karo Mbak Nur ya, Mas. Yo wis ra apa-apa. Teman, kalau siang-siang lagi panas begini, kegiatan yang paling kusuka adalah ciblon alias berenang. Salah satu tempat favorit kami untuk berenang adalah Kaliwates yang ada di Kabupaten Batuwarno. Tak lupa, aku mengajak Mbak Nur ke tempat rahasia kami untuk menikmati keindahannya, teman. Main air di sungai alami seperti ini rasanya seger pol. Musim hujan adalah waktu yang tepat untuk mengunjungi Kaliwates, karena biasanya di musim kemarau, sungai ini justru mengering. Bebatuan besar di bagian tepinya juga bisa jadi tempat kami melompat ke sungai loh. Seru kan? Hehehe. Sungai dengan lebar sekitar 3 meter ini tidak dalam kok. Jadi, kami bisa berenang bebas tanpa takut tenggelam. Ayo, siapa takut? Aku yakin aku pasti bisa mengalahkan teman-temanku. Hehehe. Sekuat tenaga aku kayuh tanganku agar meluncur lebih cepat hingga bisa finish di tempat pertama. Tapi kok aku di tempat finish sendirian? Kemana teman-temanku ya? Aduh, kalian ini ngajak balapan renang, tapi ternyata nggak bisa renang. Ya sudah, kita cari bahan untuk memasak aja kalau begitu. Untungnya tidak jauh dari Kaliwates, aku bisa menangkap kerang air tawar untuk dijadikan santapan siang ini. Pengen bilang. Kono, Mbak. Markasi sing akeh kerang iki kono. Sungai tempat kami mencari kerang ini memiliki aliran yang berbeda dari Kaliwates. Namanya Sungai Awar-Awar, teman. Dasar sungai awar-awar yang berpasir menjadi habitat kerang air tawar. Makanya sekali serok, banyak sekali kerang yang kami dapatkan. Alat yang kami gunakan untuk mengambil kerang ini dinamakan kepis. Terbuat dari anyaman bambu dan dapat menyaring pasir-pasir di antara kerang. Kerang air tawar di desaku memiliki ciri khas berupa ukurannya yang kecil. Biarpun kecil, kalau banyak begini bisa kenyang juga kan?
Hehehe. Oke ya lah ternyata ya. Wis do beranak cucu. Lah ngikut bisa wis kebak. Wis ya cukup yuk. Coba. Kerang yang kami dapatkan langsung direbus terlebih dahulu. Tidak perlu lama-lama, cukup sampai cangkangnya terbuka dan kerangnya matang. Aku dan Fadil mendapat tugas memasak kerang, sementara Mbak Nur, Faiz, dan Devran menyiapkan bumbu. Tumisan kerang ini hanya mengandalkan bumbu sederhana saja, teman. Tidak perlu ditumbuk, cukup diiris-iris. Irisan bumbu kemudian ditumis. Begitu aromanya telah wangi, kerang langsung kami campurkan. Memasak kerang air tawar berbeda dengan kerang laut, teman. Rasanya yang cenderung lebih tawar, membutuhkan lebih banyak bumbu agar masakan kali ini lebih nikmat. Yo cicipi yo lang yo. Sik, ketok ana sing kurang iki lah. Oh, Mbak. Pesenane Mbak Nur di. Iya, Mbak, jeneng ngetas. Cipolang. Iya, Mbak. Tara lang. Nek iki. Gitu, Mbak. Ah, kuwi kene lah. Oh alah, ternyata Mbak Nur punya resep rahasia nih, yaitu keju mozzarella. Bahan yang satu ini diimpor jauh-jauh dari Kanada loh. Begitu dimasak, keju langsung meleleh. Membuat makanan ini semakin menggoda kan? Hehehe. Teman, akhirnya semua bahan telah tercampur merata dan menu sederhana kami siap disantap. Kejunya kerasa. Mantep to, Lang. Kerang yang didapat langsung dari sungai yang masih alami ini terasa jauh lebih lezat, teman. Perpaduan gurihnya keju dan bumbu khas Jawa Tengah membuat kami menamakan kuliner ini sebagai kerang blasteran. Hehehe. Ngambil ya toh? Enak pol. Lang, masa Mbak Nur balik ning Kanada menggawa tempe tok? Apa, Mbak? Kurang. Yo kurang lang masak tempe tok. Oh, aku ngerti, Mbak. Apa? Makanan khas desana dhewe. Iya, Mbak. Apa kuwi lang? Bram. Oh iya. Cocok kuwi lang. Ono manise, ono gurihe. Wah, iya, Mbak. Ayo. Teman, demi mendapatkan brem berkualitas, kami langsung mengunjungi pabriknya di Wonogiri, tepatnya di desa Gebang. Di sini, pembuat brem tersebar hampir di setiap rumah-rumah. Warga desa Gebang masih memproduksi kudapan manis ini dengan cara-cara yang tradisional. Wah, meski enek maune iki. Ora, Pak Le, ikhlas. Bu, enek sorong siji. Ambil, isi. Pak Li termasuk salah satu pembuat brem yang mempertahankan cara tradisional. Tungkunya masih menggunakan kayu bakar. Makanya banyak sekali kayu yang harus kita angkut terlebih dulu. Mau nek wis rampung, neng apa? Makan brem. Ya, Pak Le. Pak Le mau nyuci beras dulu. Nyuci Pak Le, ketan. ya. Pak Le, melu, Pak Le. Pak Le, melu. Bahan baku utama brem adalah beras ketan. Setiap harinya, Pak Li bisa menghabiskan 100 kilo bahan loh. Nah, sekarang kita lihat proses pembikinannya ya teman. Ketan yang telah dicuci, dikukus hingga setengah matang. Setelah itu, masih harus dicuci kembali untuk difermentasi. Proses fermentasi ini memanfaatkan ragi teman. Tujuannya untuk memecah pati ketan menjadi gula.
Makanya setelah didiamkan selama 5 hari, barulah brem akan terasa lebih manis. Karena proses produksi berlangsung setiap hari, sudah ada fermentasi ketan yang siap diolah nih teman. Nyale digawane ngarepan ya, dipres. Oke, ya. Ketan ini lanjut diperas hingga sari terpisah dari empasnya. Kemudian saripati berupa cairan inilah yang akan diolah menjadi brem. Sari ketan yang sudah direbus harus dikocok terlebih dulu teman. Wah, begitu ditambahkan baking powder, adonan langsung mengembang nih. Setelah selesai diadoni, sari ketan bisa langsung dicetak. Begitu satu wadah besar ini terisi penuh, brem tinggal dijemur teman. Proses penjemuran ini bisa memakan waktu hingga 2 hari agar brem benar-benar kering dan dapat disimpan lebih lama. Lang, matur suwun ya. Wis direwangin bikin brem. Iki sing mbok gelemi kan? Iya, Pak Le. Iya. Ya, terusan ke Pak Le. Iya, matur suwun sami-sami. Yuhu! Misi kami berhasil. Kami sukses mendapat pesanan Mbak Nur. Let's go! Kita antarkan brem ini teman. Wah, teman, tak terasa hari sudah semakin sore nih. Kami sudah berjanji untuk menerbangkan layangan bersama Mas Hanif di Pantai Parai. Ya sudah, kita langsung ke pantai saja kawan. Dalam festival ini terdapat 20 peserta yang saling melombakan layangannya masing-masing. Beragam variasi layang-layang gapangan terlihat mewarnai langit. Layang-layang gapangan ini memiliki bentuk yang khas loh. Selain dinilai keindahannya, suara nyaring layangan ketika terbang juga dinilai. Dari seluruh peserta, rupanya layangan Mas Hanif merupakan layangan terbesar teman. Lebarnya saja mencapai 4 meter. Tidak heran, untuk menerbangkannya, layangan ini harus digotong beramai-ramai. Penilaian pun dimulai. Namun ternyata kami belum beruntung teman. Karena angin yang tidak menentu, layangan Mas Hanif tidak dapat terbang secara maksimal. Tapi tentunya kami harus tetap menerima kekalahan dengan lapang dada. Tidak boleh bersedih teman. Aduh. Ya wis Lang, Mbak berangkat dulu ya. Ora dolanan ayo aja, Mbak. Ngawur wae. Mbak wis ditunggu karo pilote. Pilotnya apa, Mbak? Kae lho sopire motor mabur. Oh, anak sopir. Iya, ya wis ya. Wah, Mbak Nur ternyata sudah harus kembali lagi ke Kanada teman. Meskipun perpisahan terasa berat, tapi aku tidak sedih kok. Karena aku yakin kita akan berjumpa lagi. Kalau kembali, jangan lupa oleh-oleh dari Kanada ya Mbak Nur. Teman, sampai di sini dulu ya cerita kami si Bolang dari Desa Sumberrejo. Aku mau lanjut main layangan dulu. Salam cinta anak Indonesia. Salam bocah petualang.